ゼロになったっていい。Rombongan delegasi memang menggunakan sihir teleportasi untuk sampai ke perbatasan. Tapi tidak ada titik teleportasi langsung menuju ibu kota Gracia. Mereka harus menuju kota terdekat yang memiliki portal. Di dalam kereta, Dorman menghela napas panjang. Nona mau minum teh. Dia mengangkat wadah kayu sederhana yang sebenarnya berisi item sihir pengatur suhu. Rekomendasi keras dari Raffi. Untung mereka membawanya. Mirip seperti dulu, komentar Zeno, si arwah sambil menatap keluar jendela. Kamu pernah ke sini? Iya, saat mencari pedang pelindung. Pedang pelindung ada di sini. Kamu tidak tahu? Mas menghilang setelah mengalahkan para fanatik penyembah Dewi palsu Eva. Di sini, di Kekaisaran Gracia. Camilla pernah membaca buku tentang pedang itu, tapi hanya sekilas. Pasti dingin sekali ya? Iya, tapi tempat pedangnya berada tidak dingin sama sekali, hanya dipenuhi kabut. Aneh, apa pedang itu melindungi tempatnya dari hawa dingin? Nona, suara Dorman bergetar. Apalagi? Apa ada orang lain di sini? Ada? Kenapa dia begini sih? Pikir Camilla pasrah. Dia ini manajer roh, tapi takut hantu. Saya kan sudah jadi manusia lama sekali, dan saya pernah bilang, kemampuan saya sebagai manajer roh sudah dicabut. Saya bahkan tidak bisa melihat roh. Dia tersenyum kaku, lalu buru-buru mengalihkan pembahasan. Untung tidak ada angin ya. Kalau sampai turun salju deras, kita pasti mati membeku. Beberapa jam kemudian, mimpi buruk itu menjadi kenyataan. Ini semua salahmu. Hah? Salah saya apa? Badai salju ini. Sejak kapan cuaca jadi salah saya? Kamu yang membawa sial. Seperti yang dikatakan Dorman, muncul situasi sempurna untuk mati kedinginan. Awalnya angin bertambah kencang, tetapi di suatu titik, salju mulai turun dan menjadi sulit untuk berjalan lebih jauh. Orang-orang Gracia yang datang untuk menyambut dan mengantar mereka segera mendirikan tenda dan menyiapkan tempat bermalam. Tetapi itu tidak cukup untuk menahan hawa dingin. Awalnya kami berencana menginap di kota terdekat malam ini, tapi berbahaya untuk terus bergerak dalam cuaca seperti ini. Kita akan mencoba bergerak lagi segera setelah hari mulai terang. Mendengar ucapan Kon Alton yang datang untuk menyambut rombongan delegasi Kekaisaran Fabler, putra mahkota Edson langsung menghentikan perjalanan. Di perjalanan asing seperti ini, tidak ada yang lebih berbahaya daripada mengabaikan saran penduduk setempat. Maaf merepotkan di hari pertama. Mari, silakan masuk ke tenda. Kon Alton kemudian mendekat pada Edson dan menunjuk ke sebuah tenda yang didirikan di sisi jalan. Mungkin tidak nyaman, tapi ini lebih hangat daripada di kereta. Kesan pertamanya tidak buruk. Pria di usia awal 30-an itu memiliki mata yang ramah dan senyum yang sangat alami, membuat orang yang melihatnya merasa nyaman. Ku dengar dia berjasa besar dalam perang saudara yang baru terjadi. Seorang bawahan kesayangan dari Duke yang merupakan tangan kanan pangeran kedua. Memang benar ya, seseorang harus pandai memilih pihak dalam hidup. Di usia semuda itu saja, dia sudah sukses. Tenda yang ditunjukkan Kon Alton ternyata jauh lebih nyaman dari yang dibayangkan. Benar-benar hangat, entah terbuat dari apa. Terima kasih atas bantuannya. Mungkin ini terdengar kurang sopan, tapi saya tidak menyangka pemilik perusahaan dagang hantu yang tenar itu ternyata masih semuda Anda. Kon Alton tersenyum ramah sambil membuka percakapan. Tuan Kais sangat menantikan pertemuannya dengan Nona Camilla. Kais? Oh, Kais yang itu. Kais Eskra, bisa dibilang dia adalah sosok yang membuat pangeran kedua naik ke tahta. Orangnya memang agak sensitif. Agak. Aku juga sudah menyelidikinya tahu. Tapi dia cukup adil dengan caranya sendiri. Adil? Apa katanya? Beliau orang yang sangat menyenangkan, jadi Anda tidak perlu terlalu khawatir. Apa aku selama ini menyelidiki orang yang berbeda? Atau Chris yang memberiku informasi ngawur? Camilla menahan tawa yang hampir meledak karena merasa absurd. Lalu dia mengangguk ringan. Saya juga menantikan pertemuan itu.
Ya, mau dia preman atau pejabat sekalipun, yang penting urusan dagang selesai dengan lancar, lalu pulang. Akhirnya mereka tiba, lelah namun selamat. Selamat datang, sapa pangeran kedua di gerbang istana. Wajahnya terlihat lembut, tidak seperti seseorang yang pernah hampir dibunuh kakaknya sendiri. Anggap saja istana ini rumah kalian selama berada di sini. Terima kasih atas sambutannya, jawab Edson dengan sopan. Camilla saat itu melihat seorang pria di dekat sang pangeran. Aura dingin dan berwibawa pria paruh baya itu membuat semua orang waspada. Bahkan para pengawal tampak lebih takut pada pria itu daripada sang pangeran. Kais Eskra. Menurut laporan Chris, Kais adalah pejabat kejam yang tidak segan membunuh siapapun. Wanita, anak-anak, siapa saja. Saat Camilla menatapnya, Kais menatap balik dengan sorot mata yang menusuk. Tubuhnya refleks langsung merinding. Bahkan ketika dia berjalan pergi, dia bisa merasakan tatapan Kais mengikuti dirinya. Nona Camilla. Dorman masuk dengan wajah berbinar. Sebelum dia sempat menjelaskan, dia menyorongkan sesuatu tepat di depan wajah Camilla. Boneka salju. Boneka salju, lihat, lucu banget kan? Saya yang buat. Kemudian boneka salju itu mulai mencair seketika karena hangatnya ruangan. Bersihkan airnya. Iya Nona, kenapa aku membawa dia? Camilla menyesal lagi. Dia menghela nafas melihat salju tebal di luar. Hei, kau tahu sesuatu? Camilla menoleh pada Zeno. Apa itu? Tempat ini tidak selalu sedingin ini. Maksudmu dulu tidak begini? Iya, katanya semua ini dimulai pada hari Mars meninggal. Lagi-lagi nama itu. Sejak saat itu, orang-orang menyebut musim dingin abadi ini sebagai kutukan Mars. Serius? Di satu kerajaan, Mars dianggap pahlawan. Di sini, Mars dianggap sebagai pembawa kutukan. Ironis sekali. Kutukan apa memangnya? Ada yang bilang dia dikhianati oleh sahabatnya. Ada yang bilang kekasihnya yang membunuhnya. Kenapa kau tahu banyak? Ini pertama kalinya Camilla mendengar versi cerita ini. Buku-buku yang dia baca tidak pernah menyinggung hal-hal tersebut. Karena dia adalah orang yang paling kuhormati selama hidupku. Camilla menatap Zeno, terkejut dengan kesungguhan suaranya. Matanya berkilat dengan kekaguman tulus. Jelas sekali bahwa dia benar-benar seorang fans. Namun, tidak ada yang tahu persis bagaimana dia meninggal. Setelah dia menancapkan pedang pelindung ke tebing, keberadaannya total menjadi misteri. Ah, begitu, jawab Camilla sambil melamun. Jelas tidak tertarik. Obrolan itu masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Nona, lihat, ada rumah kaca raksasa. Mau lihat? Suara Dorman yang bersemangat memotong ketidakpeduliannya. Rumah kaca? Melihat ketertarikan Camilla bangkit sedikit, Dorman segera menjelaskan dengan antusias. Itu biasanya terlarang untuk siapapun selain keluarga kerajaan, tapi mereka memberikan akses khusus untuk delegasi. Sejujurnya Camilla bosan. Dengan beberapa hari lagi sebelum penobatan, tidak banyak yang bisa dilakukan. Edson sibuk bertemu barisan panjang orang-orang yang ingin bertemu dengannya. Sementara Camilla tidak punya apa-apa selain waktu luang. Ya, kurasa tidak ada salahnya melihat-lihat. Yes, seru Dorman, hampir melompat kegirangan. Wah, itu mewah, bahkan hampir berlebihan. Itulah kesan pertama Camilla saat melangkah masuk rumah kaca tersebut. Ukurannya yang luar biasa besar dan banyaknya jenis tanaman serta bunga pasti membutuhkan biaya besar untuk dirawat. Mereka bahkan tidak punya listrik untuk menjalankan semua ini. Segala sesuatunya harus dipertahankan dengan sihir. Di luar, badai salju mengamuk, tetapi di dalam rumah kaca, keempat musim hidup berdampingan dengan harmonis. Lihat, di sana bahkan ada daun musim gugur. Tunjuk Dorman dengan semangat. Daun? Camilla mendengus kecil. Di sebelah sana, bunga sakura sedang bermekaran dan berjatuhan. Meski begitu, dia harus mengakui rumah kaca itu memang pantas disebut permata keluarga kekaisaran. Saya akan pergi mengambil minuman, ujar Dorman berlari kecil
Sepertinya dia berencana menghabiskan waktu lama di sini. Camilla mengangguk lalu mulai berjalan-jalan sendirian di dalam rumah kaca. Itu air terjun. Air terjun mini mengalir sebagai bagian dari dekorasi, membuatnya kembali terpukau. Tapi itu apa? Sesuatu yang berkelebat di dekatnya menarik perhatiannya. Awalnya dia mengira itu burung, tapi setelah melihat lebih dekat, ternyata bukan. Makhluk-makhluk kecil sebesar telapak tangan itu mengepakkan sayap pendek mereka. Tubuhnya yang tembus pandang seperti hantu, berkilau samar sehingga latar belakang terlihat menembus tubuh mereka. Itu naga. Apakah dia sudah sampai di tahap di mana hantu naga pun muncul di hadapannya? Camilla terkekeh kecil, tetapi makhluk-makhluk itu tiba-tiba berhenti di udara. Gerakan mereka terputus mendadak. Aku punya firasat buruk. Menurutmu dia bisa melihat kita? Maksudmu dia seorang pemanggil roh? Bukannya semua pemanggil roh sudah menghilang dari benua? Dan ada sesuatu yang aneh di lehernya. Aduh, itu aroma makhluk terkutuk itu. Divine Beast. Apa? Benar, itu aura serigala. Mendengar obrolan para naga mini itu, wajah Camilla menegang tidak percaya. Sampai sejauh apa masalah hidupnya berkembang, sampai-sampai dia sekarang bertemu roh lagi. Lelucon macam apa ini? Mungkin dia harus kabur saja. Mereka sepertinya belum yakin. Jika dia pura-pura tidak tahu, mungkin dia bisa lolos begitu saja. Tunggu sebentar, aku bisa merasakan aura Divine Beast lain juga dari dia. Apa artinya itu? Banyak Divine Beast dekat dengan satu orang. Itu berarti dia sangat selaras dengan alam. Yang berarti dia bisa melihat dan mendengar kita dengan jelas. Bagus sekali. Jadi apa? Kalian ini roh? Tanya Camilla tanpa basa-basi. Dia bisa mendengar kita. Reaksi dramatis ini mulai mengganggunya. Roh itu beda dari Divine Beast atau bagaimana? Berani sekali kau menyamakan kami dengan makhluk itu. Kami bukan roh sembarangan. Oh, lalu kalian apa? Aku Raja Roh Musim Semi, penguasa segala hal yang bermekaran. Aku Raja Roh Musim Panas, penjaga vitalitas. Aku Raja Roh Musim Gugur, pecinta panen. Apa ini film superhero anak-anak? Warna kuning, hijau, dan merah mereka membuat Camilla ingin memberikan mereka tongkat transformasi. Baiklah, lakukan tugas kalian menjaga musim. Ucap Camilla santai, lalu berjalan melewati mereka. Tunggu, berhenti. Tolong bicaralah dengan kami. Sudah berabad-abad kami tidak berbicara dengan manusia. Enggak, makasih. Jangan ikutin aku. Sekali lagi saya tekankan, Anda sama sekali tidak perlu merasa tegang. Kon Alton yang ditemui Camilla lagi masih tampak seperti orang yang sangat ramah. Duk kami itu sebenarnya cukup pengertian. Ini, kau menyebut ini laporan? Beliau cukup baik hati juga. Pekerjaan macam apa dibuatnya seenaknya begini? Tapi, kau tampaknya menikmati makan siangmu ya? Minyak masih mengkilap di sudut bibirmu. Dan beliau cukup adil juga. Aku tidak mau dengar alasan. Keluar! Jadi, jangan tegang saat bertemu beliau. Permisi, Anda tidak dengar suara dari dalam sana barusan? Di depan ruang kerja Duk Eskra yang disediakan di Istana Kekaisaran, Camilla menarik nafas pendek. Sehari sebelum upacara penobatan, barulah dia mendapat kabar mengenai transaksi batu sihir. Seperti yang sudah diduga, orang yang bertanggung jawab untuk transaksi kali ini adalah Duk Eskra sendiri. Yang mulia, Nona Camilla sudah tiba. Masuk. Jawaban singkat itu diikuti pintu berat yang terbuka. Di dalam, Camilla melihat Dukais Eskra duduk di balik meja penuh tumpukan dokumen. Seperti sebelumnya, tatapannya menusuk. Mata merah darahnya menatap langsung ke arah Camilla. Duduk. Setelah dia duduk, sang Duk mengambil kontrak yang sebelumnya Camilla kirim lewat Kon Alton dan meletakkannya di antara mereka. Kau menetapkan harga 1,5 kali lebih tinggi dari tawaran awal kami. Itu harga standar di pasar. Kau tidak tahu kalau untuk transaksi antar negara ada pengecualian? Itu bukan urusan saya. Saya tidak perlu memberi pengecualian untuk transaksi yang tidak menguntungkan. Kau juga makan dari uang negara kan?
Harusnya kamu mau bekerja sama. Makanan dari negara ini rasanya kurang enak. Jadi kedepannya saya pikir akan makan dari tempat lain. Mengganti makanan terlalu cepat bisa membuat perutmu sakit. Lebih baik sakit perut daripada sakit hati karena uang hilang kan? Setelah saling balas omongan cukup lama, keduanya terdiam bersamaan. Apa-apaan ini? Kenapa debatnya terasa begitu alami? Jadi kau berniat melanjutkan kontrak ini? Iya. Dan jika aku menolak? Sudut bibir Kamila terangkat dalam senyum kecil. Ada prinsip yang selalu saya pegang dalam menjual batu sihir. Alis sang duk terangkat. Kalau tidak suka, ya jangan beli. Kon Alton yang diam-diam mendengarkan dari samping menyemburkan tehnya. Itu prinsip saya dalam berdagang. Batu sihir, kalau bukan kamu yang beli, masih banyak yang mau. Emang kamu pembeli besar, tapi aku nggak akan nurunin harga. Sebelum berangkat ke Kaisaran Gracia, Camilla memang diberi pesan oleh pihak Istana Fabler agar sebisa mungkin memberi kelonggaran dan memenuhi permintaan pihak lain. Tapi kenapa harus aku? Kau pedagang terburuk yang pernah kulihat. Meski begitu, saya tetap menghasilkan banyak uang. Beberapa detik kemudian, Sang Duk mengambil pena dan menandatangani kontraknya. Semoga kau menikmati kekayaanmu. Dengan senyum puas, Camilla menyimpan dokumen yang sudah ditandatangani itu. Terima kasih kepada Duk yang katanya pengertian, katanya baik hati, dan katanya cukup adil. Katanya. Melihat Kon Alton buru-buru menghindari tatapan Duk, Camilla berdiri. Kalau begitu, sampai bertemu lain waktu. Tidak ada jawaban, tapi Camilla tetap membungkuk sopan sebelum meninggalkan ruang kerja. Dia benar-benar lihai ya. Setelah Camilla pergi, Kon Alton tersenyum sambil merapikan dokumen di meja. Lihai, lebih seperti kehilangan rasa takut. Sudah lama sekali tidak melihat seseorang yang tidak gentar di depan Duk. Aku ternyata cukup pengertian, cukup baik hati, dan cukup adil ya. Kau tahu bagaimana perasaanku, bukan? Kon Alton membentuk hati dengan tangannya, dan Duk Eskra langsung melempar dokumen yang sedang dia pegang ke arahnya.